Selamat datang kembali pada channel kami. Sejak berabad-abad yang lalu, di Nusantara telah terdapat kota yang telah berkembang menjadi pusat ekonomi, budaya dan pemerintahan. Namun, tahukah kamu, dari sekian banyak kota tersebut, masih ada yang eksis sampai dengan saat ini. Berikut ini, kita akan membahasnya. Namun sebelumnya, jangan lupa, dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Agar kamu tidak ketinggalan konten kami selanjutnya. Baiklah, ini ulasan sejarah singkat tentang 10 kota tertua di Indonesia yang tetap eksis sampai saat ini. Pertama, Kota Palembang. Terdapat beberapa versi tentang asal-usul nama Palembang, salah satunya adalah pada saat penguasa Sriwijaya mendirikan sebuah wanua atau kota, yang sekarang dikenal dengan Kota Palembang. Topografi Kota Palembang dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air sampai 50%. Air tersebut bersumber dari anak sungai maupun rawa. Karena kondisi topografi inilah, orang Palembang menamakan kota ini sebagai Palembang yang bermakna, pa, sebagai suatu tempat atau keadaan, dan lembang atau lembeng, artinya tanah yang rendah, sedangkan menurut bahasa Melayu Palembang, lembang atau lembeng adalah genangan air. Jadi Palembang adalah suatu tempat yang digenangi oleh air. Versi lain, mengaitkan Palembang dengan kata dalam bahasa Jawa, limbang, yang berarti membersihkan biji atau logam dari tanah atau benda-benda luar lain, yang biasa dilakukan di aliran sungai. Pa, adalah kata depan yang dipakai orang Jawa, untuk menunjuk suatu tempat. Versi ini, dikaitkan sewaktu Palembang pada masa lalu sebagai tempat mencuci emas dan biji timah. Kota ini adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya, di mana kerajaan dan wilayah pelabuhan pernah mendapat serangan Rajendra Chola dari Kerajaan Chola pada tahun 1025. Selanjutnya, berdasarkan kronik Tiongkok nama Pa Lin Phong, yang merujuk kepada Palembang yang terdapat pada buku Chu Fan Chi, yang ditulis pada tahun 1178 oleh Chou Jukua. Berdasarkan kisah Kidung Pamacangah dan Babat Arya Tabanan disebutkan seorang tokoh dari Kediri yang bernama Arya Damar sebagai Bupati Palembang. Armada bajak laut Chen Zui dari Tiongkok, pernah menduduki Palembang pada awal abad ke-15, kemudian ditumpas oleh Laksamana Cheng Ho pada tahun 1407. Kemudian sekitar tahun 1513, Tome Pires seorang apoteker Portugis menyebutkan tentang Palembang pada bukunya. Kesultanan Palembang dimulai pada tahun 1659 dengan Sultan pertama adalah Sri Susuhunan Abdurrahman. Namun pada tahun 1823 Kesultanan Palembang dihapus oleh pemerintah Hindia Belanda. Setelah itu Palembang dibagi menjadi dua, yaitu daerah Ilir dan Ulu. Kedua, Kota Salatiga. Salatiga adalah daerah istimewa, ini tertera dalam Prasasti Pelumpungan atau Prasasti Hampra bertahun 672 Saka atau 750. Candra Sengkala dalam Prasasti Pelumpungan menunjuk hari Jumat atau Sukrawara tanggal 31 Asada atau tanggal 24 Juli tahun 750 Masehi. Berdasarkan prasasti ini, hari jadi Salatiga ditetapkan pada tanggal 24 Juli tahun 750, dengan Peraturan Daerah Tingkat 2 Kota Salatiga Nomor 15 tanggal 20 Juli tahun 1995. Prasasti Pelumpungan berisi ketetapan hukum tentang suatu tanah perdikan atau swatantra yang diberikan Raja Banu untuk kesejahteraan rakyatnya. Tanah perdikan atau tanah sima akan diberikan oleh para raja kepada daerah yang berjasa kepada kerajaan. Raja Banu menulis dalam Prasasti Pelumpungan kalimat Srir Astu Swasti Prajabyah yang berarti, semoga bahagia, selamatlah rakyat sekalian.
Prasasti Pelumpungan menunjukkan bahwa, daerah Salatiga dulu berada di bawah Kerajaan Mataram. Melalui prasasti Pelumpungan ini juga, menunjukkan adanya komunitas Buddha di Salatiga. Lebih dari itu, masyarakat Salatiga juga telah mengenal bentuk kerajaan, meskipun wilayah Salatiga bukan merupakan pusat kerajaan. Salatiga juga dihubungkan dengan nama Sidadewi atau Dewi Trisala yang disebutkan dalam prasasti Pelumpungan. Salatiga pada masa kolonial tercatat sebagai tempat ditandatanganinya perjanjian antara Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said, kelak menjadi Mangkunegara pertama, dan Kasunanan Surakarta dan VOC. Perjanjian ini menjadi dasar hukum berdirinya Kadipaten Mangkunegaran. Pada zaman penjajahan Belanda, status kota Salatiga didasarkan pada Stadsblad 1917, yang mana mulai tanggal 1 Juli tahun 1917 didirikan Stadsgemeente Salatiga yang daerahnya terdiri dari 8 desa. Pada masa Belanda, kota Salatiga cukup dikenal keindahannya, bahkan sempat memperoleh julukan De Schoonste Stad van Midden Java atau kota terindah di Jawa Tengah. Ketiga, Kota Kediri. Sebuah artefak arkeologi yang ditemukan pada tahun 2007, menunjukkan bahwa di sekitar Kediri terdapat sebuah kerajaan Hindu-Buddha pada abad ke-11. Menurut Serat Calon Arang, Kediri sebagai permukiman perkotaan dimulai ketika Raja Airlangga memindahkan pusat kerajaannya dari Kahuripan ke Dahanapura. Selanjutnya lebih dikenal sebagai Daha, yang berlokasi di wilayah Kediri. Ketika Singhasari berkembang, Dahanapura diserang dan kota ini menjadi kedudukan Raja Fazal, hingga Majapahit, Demak, dan Mataram Islam. Perkembangan kota Kediri menjadi suap raja dimulai ketika diresmikannya Karesidenan Kediri atau Gemeente Kediri pada tanggal 1 April tahun 1906, dengan sifat pemerintahan otonom terbatas dan mempunyai Gemeente Rat sebanyak 13 orang, terdiri 8 orang golongan Eropa dan yang disamakan atau Repinen, 4 orang pribumi atau Inlanders, dan 1 orang bangsa Timur asing. Keempat, Kota Magelang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 1989, hari jadi Kota Magelang ditetapkan pada tanggal 11 April tahun 907. Prasasti Poh, Prasasti Gilikan dan Prasasti Mantiasih, yang ditulis dalam lempengan tembaga, adalah menjadi rujukan sejarah Kota Magelang. Prasasti Poh dan Mantiasih ditulis masa Mataram Hindu saat pemerintahan Raja Rakewatukur Dyah Balitung, 898–910 Masehi. Terdapat sebutan Desa Mantiasih dan nama Desa Gelang-Gelang yang kemudian, Mantiasih berubah menjadi Meteseh, sedangkan Gelang-Gelang berubah menjadi Magelang. Prasasti Mantiasih berisi antara lain, penyebutan nama Raja Rakewatukur Dyah Balitung, serta penyebutan angka 829 atau hari Sabtu Legi tanggal 11 April tahun 907. Disebut pula Desa Mantiasih yang ditetapkan Sri Maharaja Rakewatukur Dyah Balitung sebagai desa perdikan atau daerah bebas pajak yang dipimpin oleh pejabat pati. Disebut pula, Gunung Susundara dan Wukir Sumbing yang kini dikenal dengan Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Magelang kemudian berkembang menjadi kota, dan menjadi ibu kota Karesidenan Kedu dan juga pernah menjadi ibu kota Kabupaten Magelang. Ketika pemerintahan Inggris, di abad ke-18, kota ini sebagai pusat pemerintahan setingkat kabupaten dan Mas Ngabehi Danukromo sebagai bupati pertama sekaligus merintis berdirinya kota Magelang. Selanjutnya, di masa pemerintah Belanda, kota ini dijadikan pusat lalu lintas perekonomian, kemudian dijadikan kota militer.
Kelima, Kota Banda Aceh. Kesultanan Aceh Darussalam pada abad ke-14, berpusat di Kota Banda Aceh. Sebelumnya terdapat kerajaan Hindu dan Buddha, seperti Kerajaan Indrapurba, Kerajaan Indrapurwa, Kerajaan Indrapatra, dan Kerajaan Indrapura. Dari prasasti batu nisan Sultan Firmansyah, seorang sultan yang pernah memerintah Kesultanan Aceh, menerangkan bahwa, Kesultanan Aceh beribu kota di Kutaraja atau Banda Aceh, yang mana, hal ini tidak lepas dari eksistensi Kerajaan Islam Lamuri. Pada akhir abad ke-15, karena hubungan baik, maka pusat singgasana Kerajaan Lamuri dipindahkan ke Mekuta Alam di wilayah Banda Aceh. Sultan Aceh Darussalam, Ali Mughayat Shah, hanya memerintah selama 10 tahun. Sultan Ali Mughayat Shah, pemimpin pertama Kesultanan Aceh Darussalam ini meninggal dunia pada 12 Zulhijjah tahun 936 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 7 Agustus tahun 1530 Masehi. Kendati masa Sultan Mughayat Shah relatif singkat, namun ia berhasil membangun Banda Aceh sebagai pusat peradaban Islam di Asia Tenggara. Di masa Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh kembali sebagai pusat perdagangan maritim, khususnya untuk komoditas lada untuk pasar Eropa. Komplek Istana Kesultanan Aceh juga dinamai Darut Dunya atau Taman Dunia. Kejatuhan Kesultanan Aceh dirayakan Van Swetten setelah agresi kedua Belanda, di mana terjadi evakuasi besar-besaran pasukan Aceh keluar dari Banda Aceh. Banda Aceh pun berubah nama menjadi Kutaraja. Sejak tanggal 28 Desember tahun 1962, nama kota ini kembali diganti menjadi Banda Aceh berdasarkan keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah tanggal 9 Mei tahun 1963. Keenam, Kota Surabaya. Dalam prasasti Trowulan berangka 1358 Masehi, terungkap bahwa, Surabaya berupa desa di tepi Sungai Brantas sebagai tempat penyeberangan penting sepanjang daerah aliran Sungai Brantas. Empu Prapanca yang bercerita tentang perjalanan ke Surabaya Raja Hayam Wuruk pada tahun 1365, tercantum dalam Puja Sastra Kakawin Nagara Kretagama. Menurut pendapat budayawan Surabaya berkebangsaan Jerman von Faber, Raja Kertanegara membangun Surabaya pada tahun 1275 M, sebagai tempat para prajuritnya yang berhasil menumpas pemberontakan Kemuruhan pada tahun 1270 M. Versi lain menyebutkan, Raden Wijaya mendirikan sebuah keraton di daerah Ujung Galuh dan menempatkan Jayeng Rono sebagai adipati. Adipati Jayeng Rono semakin kuat dengan ilmu buaya atau baya, sehingga mengancam kedaulatan kerajaan Majapahit. Majapahit mengirim Saung Galing yang menguasai ilmu sura, untuk mengalahkan Jayeng Rono. Pertarungan terjadi di pinggir Kali Mas, di wilayah Peneles selama 7 hari 7 malam, dan berakhir dengan tragis, karena keduanya mati akibat pertarungan itu. Pada abad ke-14 oleh penguasa Ujung Galuh, Arya Lembu Sora, dikukuhkan nama Surabaya. Dan gerbang utama untuk memasuki ibu kota kerajaan Majapahit dari arah lautan, yakni di Muara Kalimas. Sedangkan versi lain adalah kemenangan Raden Wijaya terhadap serangan bangsa Mongol yaitu pada tanggal 31 Mei tahun 1293, hari kejadian itu menjadi hari kelahiran kota Surabaya. Pada abad ke-15, seorang wali Songo, yakni Sunan Ampel, menyebarkan Islam di Surabaya. Penyebarannya begitu pesat, hingga mendirikan masjid dan pesantren di wilayah Ampel. Surabaya menjadi bagian dari Kerajaan Demak pada tahun 1530, setelah Demak runtuh, Surabaya menjadi sasaran penaklukan Panembahan Senopati tahun 1598, lalu diserbu oleh Panembahan Sedaing Krapyak tahun 1610, dan diserang Sultan Agung tahun 1614, dari Kesultanan Mataram, hingga akhirnya Surabaya jatuh ke tangan Mataram. Trunojoyo dari Madura merebut Surabaya pada tahun 1675, namun pada tahun 1677, jatuh ke VOC.
Ketujuh, Kota Baobao. Baobao adalah pusat kerajaan Buton atau Wolio, dan berdiri pada awal abad ke-15. Sedangkan dalam naskah Nagarakretagama, karya Prapanca pada tahun 1365, dengan menyebut Buton atau Butuni sebagai negeri Kresian, atau tempat tinggal para resi, dengan rajanya bergelar Yang Mulia Mahaguru. Menurut sumber lisan di Buton, Buton menjadi kerajaan pada abad 13, awalnya dirintis oleh kelompok Miapatamiana atau si empat orang, yaitu si Panjonga, si Malui, si Tamanajo dan si Jawangkati, yang datang dari Melayu. Masa kerajaan Buton sampai Kesultanan Buton adalah pada tahun 1332 sampai dengan 1960 telah banyak meninggalkan warisan sejarah, budaya seperti naskah kuno yang tersimpan pada garis keturunan Laode dan Waude di Pulau Buton, dan sebagian naskah dibawa ke Belanda pada masa penjajahan Belanda. Peninggalan arkeologi seperti kuburan raja dan sultan, benteng pertahanan keraton, pintu gerbang yang disebut Lawa, meriam tua dan masih banyak lagi yang lainnya masih terdapat di Buton sampai saat ini. Kedelapan, Kota Ambon. Kota Ambon merupakan ibu kota Provinsi Maluku. Awalnya Pulau Ambon didiami oleh suku Ambon yang berasal dari Pulau Seram di sisi utara pulau. Datangnya para penjelajah Portugis ke Maluku pada 1513 menjadi cikal bakal kota Ambon, di mana setelah itu, muncullah berbagai perkampungan yang berkembang hingga menjadi kota Ambon seperti sekarang. Karena andalan ekonomi yang berupa perdagangan rempah-rempah, kota ini pernah diperebutkan dan dikuasai oleh Portugal, Belanda, dan Britania Raya. Secara administrasi, kota ini terbentuk pada tahun 1926 dengan dipimpin Wali Kota Ambon setelah sebelumnya langsung dibawahi oleh pemerintahan Gubernur Jenderal Portugis. Sekitar tahun 1575, Portugis membangun benteng kota Laha atau Ferangi yang diberi nama Nossa Senhora da Anunciada di dataran Honipopu. Masyarakat pekerja mendirikan perkampungan yang disebut Soa, yang menjadi dasar kota Ambon. Setelah Belanda berhasil menguasai Ambon dari kekuasaan Portugis, benteng Nossa Senhora da Anunciada dijadikan pusat pemerintahan kolonial dan diberi nama Victoria sejak tahun 1605, dan hingga saat ini. Ke-9. Kota Tegal. Salah satu versi menyebutkan bahwa Tegal berasal dari nama Tetegal, tanah subur yang mampu menghasilkan tanaman pertanian. Ada juga sumber lain menyatakan, nama Tegal dipercaya berasal dari kata Tetegual. Sebutan pedagang asal Portugis yaitu Tome Pires yang singgah di pelabuhan Tegal pada tahun 1500-an. Kabupaten Tegal berdiri pada tanggal 18 Mei tahun 1601. Cikal bakal berdirinya Kabupaten Tegal tidak dapat dipisahkan dari sosok ketokohan Ki Gede Sebayu. Menurut silsilah, Ki Gede Sebayu merupakan keturunan Trah Majapahit. Pada saat Arya Pangiri merebut tahta Pajang dari Pangeran Benowo, Ki Gede Sebayu bergabung dengan prajurit Mataram bersama Pangeran Benowo untuk menyingkirkan Arya Pangiri. Hasilnya adalah, Arya Pangiri menyerah dan diusir dari Keraton Pajang. Kemudian Keraton Pajang diserahkan kepada Pangeran Benowo. Setelah selesai pertempuran, 1587 Ki Gede Sebayu dan pengikutnya memutuskan untuk melakukan perjalanan, hingga sampailah di padepokan Ki Gede Wonokusumo di sekitar Kaligum. Kedatangan Ki Gede Sebayu disambut gembira oleh Ki Gede Wonokusumo. Akhirnya melihat kesuburan tanah maka mulailah terbangun masyarakat telatah Tegal, dengan pertanian dan bercocok tanam. Pada tanggal 18 Mei tahun 1601, Panembahan Senopati mengangkat Ki Gede Sebayu menjadi tumenggung setingkat bupati. Peristiwa inilah yang merupakan berdirinya Kabupaten Tegal pada tanggal 18 Mei tahun 1601.
Ke-10. Kota Padang. Tidak ada data pasti siapa yang memberi nama kota ini Padang. Menurut tambos setempat, kawasan kota ini dahulunya merupakan bagian dari kawasan yang didirikan perantau Minangkabau dari dataran tinggi atau Darek. Awal perkampungan mereka di pinggiran selatan Batang Arau di tempat yang sekarang bernama Seberang Padang, kemudian berkembang ke utara dan wilayah sekitarnya, di mana terdapat kenagarian Padang dalam adat Nan 8 suku. Selain itu, terdapat pula wilayah pendatang dari rantau pesisir lainnya, yaitu dari Painan, Pasaman, dan Tarusan. Sebelumnya wilayah ini berada di bawah kerajaan Pagaruyung. Namun, pada awal abad ke-17, kawasan ini telah menjadi bagian dari Kedaulatan Kesultanan Aceh. Kehadiran VOC pada tahun 1663, dengan membangun pelabuhan dan permukiman baru di pesisir barat Sumatera untuk memudahkan akses perdagangan dengan kawasan pedalaman Minangkabau. Selanjutnya pada tahun 1668, VOC mengambil alih pengaruh Kesultanan Aceh dan Portugis. Kemudian terus mengembangkan kota Padang hingga pada abad ke-17, Padang menjadi kota pelabuhan yang ramai bagi perdagangan emas, teh, kopi, dan rempah-rempah. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1669 terjadi pergolakan masyarakat Pauh dan Koto Tangah melawan VOC. Peristiwa tersebut kemudian diabadikan sebagai tahun lahir kota Padang, meskipun perlawanan itu dapat diredam. Kota ini juga pernah dikuasai Inggris pada tahun 1781, setelah ditandatanganinya Perjanjian Paris pada tahun 1784 kota ini dikembalikan kepada VOC. Kemudian pada tahun 1795, kota Padang kembali diambil alih oleh Inggris. Namun, setelah peperangan era Napoleon, pada tahun 1819, Belanda menguasai kembali kawasan ini melalui Traktat London, yang ditandatangani pada tanggal 17 Maret tahun 1824. Demikianlah, 10 kota tertua di Indonesia yang masih eksis sampai saat ini, beserta sejarah singkatnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.